Semua keluar. Moya, kelima ini sesuai ada period Slayer Yards. Oleh Nyonya Tua, apa kau masih belum puas? Wanita biasa-biasa saja. Bawa anggurnya. Baik, aku akan suruh seseorang segera. Nyonya Tua memerintahkanku untuk memastikan Moye kehilangan keperjakaannya hari ini. Tapi dengan Moye seperti ini, sepertinya tidak mungkin. Hei Sining, Moye ingin anggur, cepat antarkan padanya. Aku hanya mengantar anggur. Seharusnya tidak apa-apa kan? Oke, aku akan segera pergi. Nyonya Tua sudah memilih lama, semua tipe tersedia, hanya kurang tipe polos ini. Mungkin dia benar-benar cocok dengan selera Moye. Moye, ada apa denganmu? Kau? Siapa namamu? Nama aku Cheng Sining. Moye, lepaskan aku. Aneh. Wanita ini dalam pelukanku, tapi aku tidak merasa menolak atau jijik. Cheng Sining. Bagus. Bermalamlah di sini. Moye, ku hanya datang mengantar anggur, bukan untuk melakukan itu. Kau salah paham? Jangan bermain-main denganku. Oh, dan kau aja. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Bicara, berapa banyak kompensasi yang kamu inginkan? Sudah ku bilang, kau salah paham. Aku benar-benar bukan seperti yang kau kira. Berhenti berpura-pura. Sudah terlalu palsu. Pikirkan berapa banyak yang kau inginkan. Ambil cincin ini. Pergi ke keluargamu untuk menemuiku. Di kepala pelayan akan memberimu uang. Bahkan jika aku mati sekalipun, aku tidak akan mengambil uang kotormu. Wanita itu, Abis keratanku, melahirkan anakku. Di mana ibumu? Dia nenek ketiga ingin menikahkan ibu dengan seorang pria tua. Ayah, cepat selamatkan dia. Aduh, cepat bawa dia ke rumah sakit. Bawa dia ke rumah. Ibu, selamatkan ibu. Atur tes paternitas segera. Juga cari tahu di mana Cheng Sining. Sekarang juga. Baik, Tuan. Yue, di mana kamu? Apakah kamu aman? Apakah kamu sudah menemukan ayahmu? Ayo sepupu, mobil sudah di luar, naik ke pelaminan. Jangan pernah berpikir. Pria tua itu sudah bercerai 8 kali, dan istrinya semua meninggal. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikah. Mas kawin keluarga Li sudah ditransfer ke rekeningku. Jika kau tidak menikah, bagaimana Yaozu kita mendapatkan istri? Hari ini kau akan menikah suka atau tidak? Hari ini kau akan menikah suka atau tidak? Nak, ikat dia, lempar ke mobil dan kenakan pakaian padanya. Bahkan jika kau mati hari ini,
kau akan mati di ataskan keluarga Lee. Lepaskan aku. Mo Yun-pei. Cepat datang selamatkan aku. Anak ini pasti sudah banyak menderita. Aku tidak tahu apakah dia cicitku. Namun, apakah menurutmu dia mirip Arong? Tuan Mo, Nyonya, hasil tes sudah keluar. Dia benar-benar anakku. Wow, aku punya cicit. Bagus sekali. Siapa ibunya? Mengapa aku tidak pernah mendengar kau menyebutnya? Pemburu harta seperti itu, aku tidak ingin ada hubungan dengannya. Pemburu harta. Aku tidak setuju. Asisten Ding, pergilah ke hotel segera dan selidiki apa yang sebenarnya terjadi 6 tahun lalu. Juga apa yang telah Cheng Sining lakukan selama 6 tahun ini. Ya, Nenek. Nenek? Kenapa repot-repot dengan usaha ekstra ini? Yun-pei, pikirkan baik-baik. Jika dia benar-benar pemburu harta, maka saat dia hamil, dia bisa meminta uang padamu atau menikahimu. Kenapa dia sendirian selama ini bekerja keras membesarkan anak itu? Ibu, selamatkan ibu. Seorang anak tanpa ibu bagaikan gelandangan. Yun-pei, tidak peduli apapun, kamu harus mendapatkan faktanya jelas sebelum mengambil keputusan. Halo, Tuan Mo. Aku sudah menyelidiki masalahnya dengan jelas. Cheng Sining bukan wanita yang diatur oleh Nyonya Tua. Lalu kenapa dia masuk saat itu? Dia hanya ada di sana untuk mengantarkan anggur padamu. Sudah kubilang, kau benar-benar salah paham. Aku benar-benar tidak melakukan pekerjaan seperti itu. Jadi dia tidak berbohong padaku. Itu semua kesalahpahaman. Kau salah mengira gadis polos itu sebagai seseorang yang kuatur dan menindasnya, dan kau juga tidak bertanggung jawab. Dasar bocah nakal, apa yang kau lakukan berdiri di sana? Cepat bawa kembali calon menantu perempuanku. Baik. Siapkan mobil. Cheng Sining. Siapa yang menyakitinya? Siapa kau? Ada urusan apa denganmu? Kau buta. Berani tidak hormat pada Tuan Mo? Tuanmu apa? Apa kau pikir kau mau Yun-pei? Yao Zhu, Kau tak tahu dia malu. kau berani menendang anakku? Aku akan bertarung sampai mati. Lepaskan aku. Cheng Sining, ini bocah sialan. Berhenti pura-pura mati. Ini yang kau atur untuk Cheng Sining. Ya, akulah yang melakukannya. Nah, jadi bagaimana? Dia seorang ibu tunggal dengan anak. Seorang bocah sialan harus bersyukur atas perjodohan manapun. Adapun kau, lepaskan dia segera. Jika tidak, uang mahar 100.000, kau harus menggantinya. Di matamu, Cheng Sining hanyalah alat pencari uangmu. Siap. Nama belakangnya Cheng. Dia lahir untuk mencari uang bagi anakku, untuk menikah. Mencari maut. Bawa dia keluar. Penderitaan yang dialami Cheng Sining akan kubuat mereka bayar 100 kali lipat. Ya, lakukan. Kakiku. Aduh, Cheng Sining, kau pria tampan. Berani kau pukul aku? Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Mo Yun-pei, benar-benar kau? Jangan jas bicara. Ku akan membawamu ke rumah sakit sekarang.
kau sadar. Mo Yunpei? Di mana Yue? Apakah kau sudah melihatnya? Dan di mana dia sekarang? Jangan khawatir. Yue di sebelah. Nenekku menjaganya. Dan dia juga di rumah sakit. Ada apa dengannya? Dia baik-baik saja. Dia tidur. Adapun kau, kata dokter, kau pasti mengalami gawat otak ringan. Istirahatlah dulu. Tunggu sampai malam nanti. Ya, kita ingin menemui putri kita bersama. Putri? Ya, putri kita. Tuanmu. Kau benar-benar membuat kesalahan saat itu. Aku sungguh bukan. Ya maaf. Itu salahku saat itu. Setelah kau keluar dari rumah sakit, kita akan segera menikah. Tidak. Aku tidak bermaksud memaksamu menikah. Aku hanya ingin mengstand. Aku benar-benar bukan orang seperti itu. Kau benar-benar salah paham. Aku tahu. Aku hanya ingin bertanggung jawab padamu dan anak itu. Jangan khawatir. Apa yang menjadi hakmu akan kuberikan semuanya padamu. Ibu. Yue, anak. Ini ibu yang tidak menjagamu dengan baik. Ibu, jangan menangis. Yue sudah besar dan bisa melindungi ibu. Nenek buyut selalu memuji Yue sebagai yang paling berani dan paling pintar. Nenek buyut. Yue benar. Yue kita adalah yang terbaik. Nyonya Mo. Masih memanggilku Nyonya tua. Sekarang kau harus memanggilku nenek. Hei kau, sudah lama sekali dan kau masih belum memenangkan hati menantu perempuanku. Ning, tentang masa lalu, keluarga mau kami minta maaf padamu. Tapi jangan khawatir, di masa depan, kami tidak akan membiarkanmu dan Yue menderita sedikit pun. Keluarga mau kami pasti akan memberikan kompensasi yang baik padamu. Yunpei, benar kan? Oh, ya. Gua Yue ingin punya ayah. Anak-anak di TK semua menertawakanku, mengatakan aku anak liar, anak malang tanpa ayah. Aku ingin menunjukkan pada mereka bahwa aku punya ayah. Yue kita sama sekali bukan anak malang. Yue kita adalah putri kecil keluarga Mo kita dan kesayangan Nenek Buyut. Ning, berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahan padamu. Oke? Selamat datang, Nyonya dan anak kecil di rumah. Wah, rumah ayah begitu besar dan begitu indah. Mulai sekarang, ini juga rumahmu. Ayo, pulang. Kau akhirnya kembali. Ning, ayo, masuk. Yue, kemari. Nenek Buyut sudah menyiapkan banyak sekali hadiah. Masuk. Baik. Kemarilah Yue. Mari lihat nenek hadiah yang disiapkan untukmu. Wah, Gaun-gaun kecil ini semuanya untuk Yue. Cantik kan? cantik. Dan lihatlah aksesori kecil ini. Apakah cantik? Cantik. Apakah kau suka? Suka. Nenek Buyut, aku suka sekali. Asal Yue suka, di masa depan Nenek Buyut akan membelikan Yue gaun dan aksesori yang semakin cantik. Oke,
Baik. Yua bisa menerima begitu banyak cinta. Ini luar biasa. Dia pasti akan lebih bahagia dariku. Bukan hanya anak yang dapat. Aku juga menyiapkan hadiah untukmu. Aku juga dapat hadiah. Tentu saja. Kemari bawa semuanya ke sini. Ini terlalu banyak sekali. Tidak banyak. Yunpei sudah mengatur perancang busana paling terkenal di dunia untuk memesan untukmu ratusan set pakaian. Nyonya, pakaian dan perhiasan Nyonya muda, di mana harus dikirim? Tentu saja ke kamar Yunpei. Kedepannya Ning akan tinggal dengan Yunpei. Tinggal bersama. Dan tentu saja, Ning, kau baru saja keluar rumah sakit dan belum pulih. Jika terjadi sesuatu di malam hari, Yunpei harus menjagamu, bukan? Tapi Baik, Kalau begitu, mulai sekarang Ning ada di tanganmu. hati-hati. maaf, Jangan terlalu formal. Silakan duduk. sejak malam itu, aku belum pernah melakukan kontak sedekat ini dengan pria lagi. Wai Chiwam, Mo Yunpei membuat permintaan seperti itu. Dokter Prada, kamu harus istirahat yang baik. Tidur awal malam ini. Tidak. Eu sedang menstruasi. Kau berpikir terlalu jauh. Aku tidak bermasalah begitu. Aku hanya ingin kau istirahat lebih dan memulihkan kesehatanmu. Kau tidur di tempat tidur, aku tidur di sofa. Chang Sining, apa yang kau pikirkan? Itu hanya kecelakaan. Orang seperti Mo Yunpei, adikah pernah menyukamu. Apa yang terjadi kedua hari ini? Terasa seperti mimpi. Aku benar-benar menikahi Mo Yunpei. Tiba-tiba aku sangat lapar. Nona muda kita sangat beruntung. Dia benar-benar menikahi tuan muda kita. Dia benar-benar dapat jackpot. Nona muda apa? Dia hanya rubah kecil yang naik ke tempat tidur. Dia beruntung punya anak. Menurut pendapatku, tuan muda pasti takut bahwa anak itu akan tiba-tiba kehilangan ibunya dan tidak menyesuaikan diri. Jadi dia bilang akan menikahi wanita itu. Nanti dia pasti akan membuangnya dan menikahi seorang wanita yang setara dari keluarga yang baik. Lupakan, aku baru saja tiba di keluargamu. Lebih baik menghindari masalah. Kecilkan suaramu. Jangan sampai terdengar. Bagaimana jika... Nona muda, apa yang kau lakukan di sini? Aku sedikit lapar. Aku datang untuk mengambil sesuatu untuk dimakan. Keluargamu memiliki aturannya sendiri. Jam berapa sekarang? Tidak ada makanan tersisa. Maka, aku tidak tahu ada aturan. Aku mengganggumu. Rubah kecil yang tidak tahu malu, kau benar-benar merasa diri hebat. Aturan keluargamu?
sejak kapan seorang pelayan yang memutuskan? Mo Yunpei. Tuan Muda, aku tidak bermaksud begitu. Berani kau membantah? Maaf, Tuan Muda, itu salahku. Kepada siapa kamu harus minta maaf? Apa kau tidak tahu? Aku tahu, Nona Muda. Saya bertindak impulsif tadi, dan saya tidak akan berani lagi. Saya mohon Anda berbelas kasih, dan beri saya kesempatan lain. Jangan bersikap lunak. Dia berani mengganggumu, jadi dia harus membayar harganya. Penang ke Bolt. Tuan Muda. Panggil semua orang untuk berkumpul di ruang tamu segera. Ya. Berani sekali. Beraninya kau memarahi menantu perempuanku. Tampar dia. Saya salah. Saya berbicara tanpa izin. Saya tahu saya salah. Maaf. Tidak menghormati Nona Muda, pantas dihukum. Usir dia dari keluargamu, dan jangan biarkan dia masuk ke ibu kota lagi. Nyonya Tua, bawa dia pergi. Tuan Muda, saya tahu saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Siapapun yang berani tidak menghormati Nona Muda lagi, akan saya berakhir 10 kali lebih buruk darinya. Ya. Terima kasih telah membela saya. Itu tugas Kate. Kau adalah Nona Muda keluargamu. Jadi siapapun yang tidak menghormatimu, membuat musuh dengan keluargamu. Yunpei benar. Jika ada yang buta di masa depan, pukul balik mereka dengan keras untukku. Dengan nenek mendukungmu, jangan takut. Oh, saya terlalu sibuk bicara dan lupa kau lapar. Nenek akan membuatkanmu sesuatu yang enak sekarang. Tapi tidak perlu. Saya bisa melakukannya sendiri. Oh sayang, jangan sungkan dengan nenek. Tunggu saja dan makan. Yunpei, ayo bantu aku di dapur. Baik. Ayo, makan lagi. Oh benar. Yue berkata, dia benar-benar ingin bermain dengan anak-anak lain. Jadi cepat atur untuknya dan pilih taman kanak-kanak terbaik. Jangan khawatir, saya sudah mengaturnya. Ayo makan. Selamat tinggal, Nenek Besar. Aku pergi ke taman kanak-kanak. Emak adalah mat senggarkar. Ayo pergi. Halo, Presiden Mo. Ada rapat darurat di perusahaan dan kami sangat membutuhkan Anda untuk memimpinnya. Baik. Apakah perusahaan sibuk dengan sesuatu? Kalau begitu, pergilah. Saya bisa mengantar Yue sendiri. Baik. Kalau begitu, saya suruh sopir mengantarmu. Setelah selesai dia, saya akan menjemputmu. Oke. Saya tidak menyangka Tuan Mo benar-benar membawa putrinya. Mendaftarkannya di taman kanak-kanak kita, sungguh suatu kehormatan. Lagi pula, ini adalah taman kanak-kanak elit terbaik di kota. Saya juga berhasil menjalin hubungan dengan keluarga kaya raya. Mungkin aku bahkan bisa bertemu Mo Yun-soo. Dia ada di sini. Chang Sinin, kenapa kau? Li Ying. Si, benar-benar kau. Kenapa kau di sini? Aku di sini hari ini untuk mengurus pendaftaran. Hanya kau mengurus pendaftaran? Si, ini adalah Banda Internasional, taman kanak-kanak terbaik di seluruh ibu kota. Juga untuk orang miskin sepertimu mampu membayarnya. Jangan meremehkan orang. Ini awalnya aku datang untuk mengurus pendaftaran. Aku meremehkan orang? Baik. Ayo, biar ku perkenalkan. Orang ini adalah teman sekelas kuliahku. Terkenal di seluruh sekolah sebagai mahasiswa yang sangat miskin. Pada akhirnya, dia hamil di luar nikah dan putus sekolah. Apakah kau pikir orang seperti ini mampu membayar sekolah Banda Internasional kita? Apakah dia layak? Taman kanak-kanak kami memiliki biaya tahunan 350.000 yuan. Orang pelarat seperti ini mungkin bahkan tidak mampu membayar 3 lunyar yuan, kan? Astaga, Anina hanya miskin tapi juga sombong. Lihat dia,
Imoy set barang branded palsu. Sekilas itu sampah yang harganya 99 yuan dengan gratis ongkir. Ceh! Kau dengar itu? Keluar dari sini sekarang juga. Nanti Presiden Grup Mo dan istrinya akan secara pribadi membawa putri mereka untuk mendaftar. Jangan mengganggu di sini. Orang yang kau tunggu adalah aku. Aku adalah istri Presiden Grup Mo. Hahaha. Apa yang kau katakan? Kau bilang kau istri Mo Yunpei? Ya. Cheng Sining, kau pasti gila ingin kaya. Presiden Grup Mo bukanlah orang yang pantas kau fitnah. Lucu sekali. Seorang kampungan kecil berani menyebut dirinya Nyonya Mo. Jika Tuan Mo tahu, dia tidak akan mengampuni mulutmu. Ibu Mo, bagaimana kau punya muka? Bilang begitu? Lihat saja dia, tampak sangat kampungan dan bodoh. Bahkan jika dia bekerja sebagai pembantu, membersihkan toilet untuk keluarga Mo, Farhan Sinki akan mengkolainya. Jangan berani bicara buruk tentang ibuku. Apa yang ibuku katakan itu benar. Mo Yunpei adalah ayahku. Aku adalah Yue Yue. Dengan contoh buruk seperti ini, di usia muda kau tidak belajar hal baik, mengikuti ibumu berbohong. Menurut pendapatku, kau akan menjadi pembuat onar kecil di masa depan. Berani kau memukulku? Aku memukulmu dengan sengaja. Tidak hanya aku akan memukulmu, tetapi aku juga akan memanggil Mo Yunpei untuk memberimu pelajaran. Dasar orang buta bodoh. Biarkan dia melakukannya. Aku ingin melihat apakah dia benar-benar bisa memanggil Mo Yunpei ke sini. Oke, tunggu saja. Yunpei. Panggilannya benar-benar tersambung. Apakah dia bilang itu benar? Kau tidak benar-benar berpikir dia memanggil bos Mo, bukan? Bisakah kamu datang ke taman kanak-kanak? Cheng Sining, betapa tak tahu malunya kau. Aku sudah bilang suruh kau keluar. Kau bersikeras untuk tetap di sini. Dengan tak tahu malu, bukan? Jangan bully ibuku. Cheng Sining, berani kau memukulku lagi? Aku memukulmu dengan sengaja. Berani kau bully putriku? Kau punya nyali. Tahan dia untukku. Ini tempatku. Berani seorang pengemis sepertimu menantangku? Hari ini aku akan memberimu pelajaran sebentar. Wakil kepala sekolah, sebuah mobil mewah datang. Mo Yunpei. Wakil kepala sekolah, apakah bosmu ada di sini? Anggap saja kau beruntung. Aku akan urus kau nanti. Cepat dorong pengemis ini ke samping. Jangan sampai bosmu melihat lelucon ini. Menyingkir, bersikap sopan. Wow, ganteng sekali. Dia juga sangat kaya. Tapi sayangnya dia menikah muda. Jika Jade, dengan pesona wakil kepala sekolah kita, dia pasti bisa memenangkan hatinya. Omong kosong apa yang kau katakan? Apakah Anda Tuan Mo? Apa yang terjadi? Cepat pergi ke rumah sakit. Yue Yue terluka. Tuan Mo. Dia langsung membawa wanita itu pergi. Mungkinkah apa yang dia katakan itu benar? Dan dia benar-benar istri Tuan Mo? Kita celaka, kita mati. Ada apa dengan keributan ini? Orang yang barusan sama sekali bukan Tuan Mo. Saya baru saja menerima pemberitahuan bahwa Tuan Mo ada urusan hari ini, jadi dia tidak datang. Lalu siapa pria yang datang tadi? Tepatnya? Apakah perlu ditebak? Dia pasti sugar daddy-nya Cheng Sining. Dokter, apakah lukanya parah? Tidak parah. Untungnya anak itu memakai baju tebal. Dia hanya memiliki luka kulit ringan di pinggangnya. Terus Srimukti sudah memberinya obat. Syukurlah. Terima kasih, dokter. Biarkan anak itu istirahat beberapa hari ini. Dan jangan pergi ke TK dulu. Syukurlah Yoyo tidak apa-apa. Ibu tadi ketakutan setengah mati. Ibu, kenapa orang jahat hari ini tidak percaya bahwa aku putri ayah dan bahkan membentak dan memukuli kita? Karena
Mereka orang jahat yang tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Aku ingin ayah memberi mereka pelajaran yang keras. Ibu, di mana ayah? Aku ingin ayah menemaniku. Baik. Ayo. Aikia akan segera memanggil ayah masuk. Tuan Mo, desain cincin pertunangan khusus Anda telah selesai. Desainernya berkata, dia menjamin akan memberikan Nyonya masa depan keluargamu. Sebuah kejutan besar. Cincin pertunangan? Tapi kita sudah merencanakan untuk menikah. Siapa yang akan dilamar Mo Yunpei? Menurut pendapatku, Tuan Muda pasti takut anak itu tiba-tiba kehilangan ibunya dan tidak bisa menyesuaikan diri, work. Jadi dia bilang akan menikahi wanita itu, tapi nanti pasti dia akan mencampakkannya dan menikahi gadis dari keluarga baik yang setara. Mungkinkah dia ingin memutuskan pertunangan denganku? Sining, bagaimana kabar Yue? Ya baik saja. Hari Ratu tidak. Kau terlihat tidak sehat. Apakah karena sesuatu terjadi di taman kanak-kanak? Tidak, Kak. Tidak. Lalu bagaimana Yue bisa terluka? Itu karena aku tidak menjaganya dengan baik, hingga dia jatuh secara tidak sengaja. Mo Yunshu tidak akan menikahiku? Aku seharusnya tidak menyebabkan masalah lagi untuknya. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Tunggu. Setelah masa sibuk ini selesai, aku akan mempekerjakan 2 pengasuh untuk membantumu merawat Yue bersama. Pengasuh? Mungkinkah Mo Yunpei ingin Yue belajar terbiasa berpisah denganku? Aku sendiri dapat merawat Yue dengan baik dan tidak membutuhkan pengasuh. Yue juga udah besar. Jadi perlu setiap beberapa orang lagi untuk merawatnya. Juga wajar. Aku masih ada pekerjaan di perusahaan. Mengenai Yue, aku harus merepotkanmu. Kalau begitu aku pulang dulu. Nanti malam, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Malam sini tepat semua. Yunshu ingin sampaikan padaku. Mungkinkah dia ingin aku pergi? Akuisisi Peninsula International segera. Saat Yue masuk taman kanak-kanak lagi, Peninsula International. Harus sudah atas nama keluargamu. Ya. Dan juga cincin pertunangan. Harus jadi dalam seminggu. Pestanya harus dimajukan ke minggu depan. Tuan Mo, Anda ingin mengumumkan kepada semua orang terlebih dahulu identitas Nyonya Muda dan Nona untuk menghindari mereka yang buta. Menyinggung Nyonya Muda dan Nona, kan? Dan juga kalung yang aku inginkan sudah jadi. Sesuai instruksi Anda, kami sudah membuat cincin Anda menjadi kalung. Semua orang tahu bahwa cincin ini adalah tanda pengenal Anda. Sekarang, Anda memberikannya lagi kepada Nyonya Muda sebagai jimat pelindung. Anda benar-benar memilikinya di hati Anda. Dia sudah menjadi istriku. Part yang seharusnya diberikan padanya akan kuberikan dengan wajar. Selain Nyonya, selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya aku melihatmu begitu perhatian pada seorang wanita. Wanitaku. Tentu aku mengingatnya. Ya. Sudah sangat larut, Mo Yunpei belum kembali. Apa yang ingin dia katakan padaku? Sining. Welcome back. Yunpei, kau bilang kau punya sesuatu untuk dikatakan padaku sore ini. Apa itu? Aku punya sesuatu untukmu. Apa itu? Sebagai cincin.
bergerak. Simpan ini bersamamu setiap saat. Jangan kau kasih. Dia memberiku cincin lagi, menyiratkan bahwa aku harus pergi. Seperti yang kulakukan 6 tahun lalu. Tapi kenapa dia tidak mengizinkanku melepasnya? Ambilin dan kirim semuanya ke ruang ganti. Hati-hati semuanya. Perhiasan ini senilai 1 miliar yuan. Jika ada yang salah, kita tidak bisa menanggung tanggung jawab. Tuan muda, mengapa Tuan membeli begitu banyak perhiasan? Semuanya untuk jamuan malam ini? Bukankah sudah disiapkan? Tentu saja. Tuan muda, kami menemukan desainer terkenal, khusus dipesan sebuah cincin berlian lamaran. Senilai 1 miliar yuan, khusus untuk hari ini. Pantasan, Tuan muda mengundang semua orang kaya dari seluruh kota. Betapa megah! Tapi keluarga kita udah memiliki nyonya muda, bukan? Tuan muda, mengapa dia masih melamar? Jangan tanya yang tidak seharusnya. Yue, Ibu akan camping atau bermain di tempat lain, oke? Bu Yue ingin pergi ke rumah nenek buyut untuk memakai baju baru. Baik, Kay. Daziar, Mo Yunpei melamar hari ini. Sebaiknya aku tidak menghalanginya. Nyonya muda, jamuan akan segera dimulai. Biarkan aku mengantarmu ke sana. Terpotlah, aku bisa pergi sendiri. Kau antar Yue. Saya temui nenek buyutnya dulu. Ya. Apakah Mo Yunpei akan mengungkapkan semuanya padaku? Jika aku meninggalkan keluarga Mo, itu tidak terlalu masalah. Tapi, bagaimana dengan Yue? Dia tak tersorot. Awak, kehidupan yang begitu baik. Mungkin, aku masih harus membawanya ke balai, ke kawasan kumuh itu. Tapi bisakah aku benar-benar melihat Yue? Memanggil orang lain, Ibu? Ayah, kamu sangat hebat kan? Sungguh menakjubkan bahwa grupmu mengakuisisi taman kanak-kanak kita. Sekarang, kamu adalah seorang eksekutif di grupmu kan? Tentu saja. Dulu, itu adalah asisten Ding yang menandatangani kontrak denganku. Dia sangat sopan padaku. Tunggu sebentar. Ayah, perkenalkan kamu pada asisten Ding dan mereka agar kalian bisa bertemu. Aku tidak ingin bertemu. Pekerja rendahan. Ayah, aku ingin bertemu si Omo. Bisakah kamu memperkenalkanku? CEO Mo adalah orang besar. Aku bahkan belum pernah melihatnya. Bagaimana aku bisa memperkenalkanmu? Ayah, bantu aku cari cara. Pikirkan, anak-anak si Omo sudah begitu besar, dia dan istrinya pasti sudah tidak ada gairah lagi. Jika aku bisa bertemu si Omo, mungkin sesuatu bisa terjadi. Kamu tidak ada benarnya. Nanti, aku akan minta asisten Ding untuk memikirkan cara. Terima kasih, Ayah. Cheng Sining, kenapa lagi-lagi dia? Apa yang dia lakukan di sini? Mungkinkah dia pembantu keluarga Mo? Kau kenal dia? Lihat pakaiannya. Tidak seperti pakaian pembantu. Dia memakai barang palsu. Minggu lalu di TK kita, dialah yang berpura-pura menjadi istri CEO. Ayo, kita pergi ke sana. Cheng Sining, kemarin kamu terus bilang di depanku bahwa kamu adalah istri CEO. Hari ini di depan banyak orang, beranikah kamu memperkenalkan kembali dirimu? Jangan konyol. Bagaimana mungkin dia menjadi Nyonya Mo? Lihat penampilannya yang berantakan. Mengatakan dia pembantu keluarga Mo. Sudah memujinya. Tepat sekali. Aku pikir dia hanyalah pembersih untuk keluarga Mo. Dia menghabiskan sepanjang hari berfantasi tentang menjadi burung phoenix. Dia bau busuk pembantu. Menjijikan. Lupakan. Begitu banyak orang di sini untuk menghadiri teman CEO Mo.
Jadi aku akan menyelamatkanmu kamu dan biarkan kamu belajar sesuatu. Aku lapar. Ambilkan aku sepotong kue. Bukankah kamu punya tangan? Aku bukan pembantu. Lalu kamu apa? Kamu kehormatan yang diundang oleh CEO Mo. Berhenti bermimpi. Cepat ambilkan aku kuenya. Kalau tidak, aku akan membuat Presiden Mo memecatmu. Sudahlah. Mo Yunpei pasti sangat serius tentang jamuan ini. Aku tidak bisa membayar keribatan. Kau memegangnya terlalu tinggi. Berlutut dan berikan padaku. Ling, jangan keterlaluan. Aku bilang aku bukan pelayan. Hanya seorang pelayan berani bicara padaku seperti ini. Aku akan memberitahumu. Aku adalah tamu yang diundang oleh tuanmu, setara dengan setengah tuanmu. Hari ini aku akan mengajarimu pelajaran yang baik tentang aturan. Supaya engkau tahu bagaimana cara menjadi anjing bagi orang kaya. Aku bilang padamu, jangan terlalu menindasku. Oh, kau sudah marah? Saat kau punya anak di luar nikah dan datang untuk menyamar, sebagai nyonyamu aku tidak melihat kau tersipu saat itu. Berani kau sentuh putriku, aku akan membunuhmu. Cheng Sining, aku benar-benar tidak mengerti mengapa kau orang desa bersikap sok di depanku. Kau tidak lebih dari lumpur di bawah kakiku. Kau bahkan lebih buruk dari anjingku. Percaya atau tidak, aku memang bukan pelayan keluargamu. Semuanya, lihat, masih keras kepala ya. Kalau begitu katakan padaku, jika kau bukan pelayan, apa dirimu? Hanya Cheng Sining, bukankah dulu kau sangat sombong? Hari ini di depan begitu banyak keluarga kaya, kau tidak bisa bersikap sombong lagi. Kau hanyalah seorang kecil celaka yang tak tahu malu. Lihat, Cmai, apa itu? Bukankah itu cincin tuanmu? Cincin tuanmu? Mengapa ada padanya? Mungkinkah Dia adalah Nyonya Mo. Nyonya Mo, aku akan membantumu bangun segera. Ayah, kau gila? Bagaimana mungkin dia menjadi Nyonya Mo? Tapi liontin di kalungnya adalah tanda keluarga Mo. Cincin itu dari keluarga Mo. Apakah itu berarti dia adalah Nyonya Mo? Mungkin saja bahwa dia mencuri cincin itu. Li Ying, berhenti memfitnahku di sini. Cincin ini diberikan padaku oleh Mo Yunpei. Sekarang aku adalah istri sah Mo Yunpei. Apakah kalian semua dengar itu? Dia orang desa, bahkan melahirkan seorang anak lucu. Sekarang, dalam acara seperti ini, dia masih mengaku sebagai Nyonya Mo. Lucu sekali. Nyonya Mo, apa kau tidak punya cermin di rumah? Atau sesuatu untuk melihat dirimu sendiri? Kenapa kau tidak lihat dirimu sendiri? Nyonya Mo, apa kau layak? Satman, bawa wanita gila ini dan buang dia keluar. Kalianlah yang gila. Aku istri Tuan Mo. Semuanya jangan pedulikan. Orang gila ini. Dia mencuri cincin Tuan Mo untuk berpura-pura menjadi Nyonya Mo. Cepat kembalikan cincinnya. Kau pergilah ke rumah sakit jiwa. Lepaskan, ini dari Mo Yunshu yang memberikannya padaku. Lepaskan. Dasar perempuan tidak tahu malu. Hari ini aku akan mengajarimu atas nama Tuan Mo. Sebuah pelajaran. Aku rasa kau tidak akan berani untuk berpura-pura. Berhenti. Ibu. Kau baik-baik saja. Kau di sini. Kau lagi pria jahat besar ini. Kau mengintimidasi ibuku lagi. Oh, pembohong kecil membantu pembohong besar. Dan kau, tidakkah kau tahu bahwa dia mencuri cincin Tuan Mo? Hati-hati Tuan Mo, akan segera menanganimu. Siapa bilang bahwa dia mencuri cincin itu? Itu tidak dicuri. Apakah itu diberikan oleh Tuan Mo? Kau, jangan bodoh. Kau tidak tahu kan? Dia baru saja mengaku di belakangmu sebagai istrinya. Dia tidak menganggapmu sama sekali. Jangan kira pria tampan yang membantumu akan menyelamatkanmu. Hari Aniba, jika engkau tidak mengembalikan barangnya, aku akan memukulmu. Dan pria tampan ini
bersama-sama. Berani bicara padaku seperti itu? Kalian berdua mencari mati. Bilang kami mencari mati? Yang benar-benar mencarinya adalah kau. Biarkan aku bilang, ayahku adalah eksekutif grup Mo. Aku adalah tamu undangannya. Sekarang kalian berdua berlutut dan minta maaf. Di saat ini, aku akan melaporkan ini kepada asisten Ding. Maka, kalian berdua akan menghadapi konsekuensinya. Asisten Ding. Tuan Mo. Asisten Ding, apa yang kau katakan? Tuan Mo. Apakah kau buta? Berani menyinggung Tuan Mo dan Nyonya Mo? Anda? Apakah Anda Tuan Mo? Jadi, apakah Cheng Sining benar-benar Nyonya Mo? Tuan Mo, tadi sayalah yang terlalu buta untuk mengenali orang besar itu. Mohon, ampuni saya. Ini salahku Tuan Miao. Bodoh. Anda harus meminta maaf kepada Nyonya Mo. Ya. Sining, aku salah. Mengingat kita adalah teman sekelas, beri aku kesempatan lagi. Oke? Beri aku kesempatan lagi. Teman sekelas, ketika kau menindas aku, berulang tadi, mengapa kau tidak ingat kita adalah teman sekelas? Ayah, terakhir kali di taman kanak-kanak, dialah yang memukulku dan ibu. Letakkan tangan kanan mereka, usir mereka dari grup Mo, dan pakai out. Semua perusahaan di ibu kota untuk tidak pernah mempekerjakan mereka. Ya, bawa mereka pergi. Tuan Mo, kami tahu kami salah, Tuan Mo. Beri aku kesempatan lagi. Tolong. Maaf, telah merusak jamuan Anda. Akulah yang seharusnya minta maaf. Aja hanya ingin memberi Anda kejutan di jamuan, tapi dia mengabaikan hal lainnya. Mercy aku, Anchor Yuka. Ibu, sebenarnya jamuan ini diadakan khusus untukmu oleh ayah. Jamuan? Diadakan untukku? Tidak mungkin. Apakah wanita desa ini benar-benar Nyonya Mo? Yura, aku tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Mo. Dia benar-benar menikahi wanita seperti itu yang tidak bisa diperkenalkan dan bahkan memiliki anak dengannya. Biarkan saya perkenalkan kepada semuanya. Dia, Cheng Sining, adalah istriku Mo Yunpei, Nyonya Mo dari keluarga Mo. Jadi, maaf tidak chance pun kita keluarkan mereka semua. Dan keluarga mereka akan secara permanen masuk daftar hitam oleh grup Mo. Tuan Mo, jangan. Nyonya Mo, ampuni nyawaku. Jika ayahku tahu aku menghinamu, pasti dia akan membunuhku. Mengenai semua salahmu sendiri. Bawa mereka turun. Ya, bawa mereka pergi. Terima kasih. Kau adalah istriku. Ini adalah tugasku. Antarkan Nyonya Muda untuk berganti. Kau sebarang yang ingin kuberikan padamu baru saja dimulai. Nyonya Muda, ini dari Tuan Mo, gaun pesanan khusus untukmu. Silakan kan. Setelah kau berganti, aku akan merias wajahmu. Tuan Mo telah memerintahkan bahwa malam ini kau harus menjadi wanita tercantik di jamuan ini. Aku tidak pernah mengira jamuan ini sebenarnya untukku. Kejutan seperti apa yang akan Mo Yunpei berikan padaku? Wow, ini sangat indah. Pantasan Tuan Mo menikah. Akhirnya aku mengerti. Sining, kau benar-benar cantik. Kau layak menjadi tokoh utama jamuan ini. Aku pikir kau akan melamar Nyonya Mo yang asli di jamuan ini.
jiwa aku bahasa. Tapi yang kulamar adalah kamu. Yunpei, Sining Yunpei anak ini selalu bicara tapi tidak bertindak. Dalam istilah modern, dia adalah pria lugas. Dia telah mempersiapkan dengan hati-hati untuk lamaran ini sejak lama. Tapi tak disangka, dia hampir mengubah kejutan menjadi kaget. Nyonya muda, tuanmu kami sungguh menyayangimu. Tidak hanya dia menyewa seorang desainer internasional untukmu, dia juga mengubah pusaka keluarga Mo menjadi kalung untukmu. aku tidak pernah menyangka Mo Yunpei akan melakukan begitu banyak untukku. Ibu, kenapa kau menangis? Oh, ada apa? Apakah ada sesuatu yang Yunpei lakukan yang tidak kau sukai? Atau apakah kau tidak mau menikah dengannya? Aku bersedia. Sining, aku akan selalu baik padamu. Kau lelah seharian, jadi istirahatlah lebih awal. Di sini juga kejutan yang kau siapkan. Seharusnya ini karya nenek. Atau ya? Cocok sekali. Selesai. Di saat kritis ini, tetap bergantung padaku. Nyonya, keluargamu kita akan segera ramai. Berkat kata-kata baikmu, Jangan. Aku belum siap. Saat melahirkan Yue, aku mendapat bekas luka di perut. Ning, aku membuatmu menderita. Kau akan memperlakukanmu lebih baik lagi. Mo Yunpei benar-benar tampan. Kita kau bangun sepagi ini. Sepertinya tadi malam aku belum cukup keras. Ya, Jangan. Hari ini sudah cukup siang. baik. Aku lepaskan kamu hari ini. Kita masih punya urusan penting nanti. Urusan penting. Apa itu? Tentu saja menikah. Ayo pulang. karena kamu sudah menikah, kapan kamu berencana mengajak Sining menemuinya? Dia? Siapa yang nenek maksud? Aku akan pikirkan lagi. Lagi pula, mengatur pertemuan mereka memerlukan waktu yang tepat.
Kamu harus cepat. Lagi pula, dia adalah nyonya keluargamu dan orang terpenting bagimu. Nyonya keluarga Mo. Orang terpenting bagi Mo Yunpei. Swax, di hati Mo Yunpei, sudah tidak orang lain. Dia menikahiku. Hanya karena kewajiban. Ning, aku minta sedikit. Sore ini, aku ingin mengajakmu bertemu seseorang. Apakah seorang wanita? Baik. Ada apa? Kamu terlihat agak pucat. Tidak kenapa-apa. Naik ya? Aku hanya sedikit lelah. Kalau begitu istirahatlah. Aku akan mengurus hal lain. Mo Yunpei sangat peduli pada orang itu. Kenapa aku harus memaksakan menduduki posisi istrinya? Sepupu, ibuku sedang sekarat. Cheng Yaozu. Apa hubungannya denganku? Jika kamu menelepon untuk menggangguku lagi, aku akan menelepon polisi. Sineng, dengarkan dulu Tante. Apa lagi yang ada? Baby, aku baru saja didiagnosis menderita limfoma. Aku mencari sang master dan meminta diramal. Sang master bilang penyakitku adalah karma. Anjir untuk hidup beberapa tahun lagi. Aku perlu menebus dosaku. Aku memikirkannya. Dan orang yang paling aku sakiti adalah kamu. Sining, tolong kembalilah. Dulu, perhiasan emas yang ditinggalkan ibumu masih ada padaku. Dulu, perhiasan emas yang ditinggalkan ibumu masih ada padaku. Aku akan mengembalikan perhiasan itu kepadamu untuk menebus kesalahanku. Sining, demi ayahmu, tolong kembalilah sekali. Berikan aku kesempatan. Bagaimanapun, saat aku kecil, bibiku cukup baik padaku. Baiklah. Kalau begitu aku akan pulang sekarang. Hei. Baiklah. Aku akan menunggumu. Paman Chen? Nyonya muda. Paman Chen, bisakah Anda membantu saya memanggil mobil? Saya perlu keluar untuk suatu urusan. Ini, apakah Tuan Muda tahu Anda pergi? Jangan bagi tahu dia dulu. Aku akan segera kembali. Baik. Secepat atau lambat. Tuan Muda, Nyonya Muda pergi keluar dan belum kembali. Kau lihat? Apa? Dia pergi keluar. Kenapa dia tidak menjawab telepon? Dia jelas tahu bahwa aku akan mengajaknya keluar sore ini. Ketika Nona Muda pergi, dia bilang jangan memberitahumu. Cari lokasi ponsel Nona Muda sekarang. Cepat. Ya? Pak Cira, lepaskan aku. Ibu, sekarang 5 juta sudah aman. Nok, dengan uang ini, aku akan memilih gadis tercantik untukmu, untuk menjadi istrimu. Baik, Ibu. Pergi. Tuan Muda, Nona Muda. Lokasi ponsel ditemukan. Ada di kampung halamannya? Kampung halaman. Hosiasa. Jangan mendekat. Oh, tidak. Jangan takut. Aku kuat. Setelah kau merasakan pesonaku, kau tidak akan pernah mencintai pria berwajah tampan itu, Mo Yunpei. Lagi, di dalam hidup ini, meniduri wanita pria terkaya di kota, itu sangat berharga.
Siapa itu? Tuan Mo. Kau mati, tangkap mereka semua. Bapak akan menyelesaikan masalah ini dengan mereka dengan benar. Ya. Tidak. Tuan Mo. Lepaskan aku. Ning, kau baik-baik saja. Mo Yun Pei. Jangan khawatir. Mau ada total yang begitu. Kamu kan cabik-cabik mereka. Kaichen, aku akan membalas dendam sendiri. Tuan Mo, ini bukan salahku. Itu ide Zhang Fang, si pembuat onar itu. Aku bodoh. Ampuni aku. Lumpuhkan dia. Buang dia sebagai pupuk. Ya, bawa dia pergi. Tuan Mo, tolong ampuni aku. Tuan Mo. Dan sekarang, giliranmu. Si Ning selalu bertahun-tahun. Aki sudah memperlakukanmu dengan baik. Kau bilang kau memberiku makan, menyediakan tempat tinggal, dan bahkan membantu merawat Yue. Bahkan kali ini, aku membuat kesalahan bodoh. Bukankah aku sudah menebusnya? Kau memberiku makan dan tempat tinggal. Tetapi aku dan anakku makan. Sisa makananmu dan tidur di lantai yang dingin. Tapi rumah itu dibangun dengan tabungan orang tuaku. Beraninya kau bilang kau merawat Yue? Saat dia kecil, engkau benci tangisannya. Jadi kau diam-diam memberinya obat tidur. Jika aku tidak mau kau punya natuat, dia akan jual ke pedagang manusia olehmu. Aku hanya takut kau akan terbebani oleh anak itu dan menjadi janda selamanya. Selain itu, membuatmu menderita sedikit. Juga demi kebaikan keluarga Chengmu. Kau bilang itu keluarga Liu Zhou dengan Yaozu sebagai satu-satunya pewaris. Dan kau hanya seorang wanita, tadamu tidak bisa melanjutkan garis keturunan. Bahkan untukmu atau untuk saudaramu, untuk menanggung kesulitan. Bukankah itu yang seharusnya kau lakukan? Jadi berhentilah membuat keributan, oke? Sekarang setelah keadaan menjadi begini, kau masih melindunginya? Bai Chao, akankah dia melindungimu? Kakak, aku salah. Sebenarnya semua ini adalah ide ibuku. Seperti pepatah, setiap kesalahan ada sebabnya, setiap utang ada penagihnya. Jika kau ingin menuntut, kejar dia. Kakak, kau yang terbaik padaku saat kita kecil. Kali ini, aku hanya belum dewasa dan mendengarkan hasutan ibuku. Beri aku kesempatan lagi. Bisakah kau memberiku kesempatan lagi? Ya, aku memang paling menyayangimu saat kita muda. Orang tua hanya memilikiku sebagai anak, tapi aku memperlakukan seperti saudaraku sendiri. Tapi kau, saat kita kecil yang kau memukul dan memarahiku. Di SMP, untuk menyenangkan kakak laki-laki yang kau anggap itu, kau bakal ingin dia menyerangku. Penjahat besar. Kau baik-baik saja, Yaozu. Yaozu masih muda. Dia belum mengerti hal-hal. Sebagai kakak, bisakah kau lebih murah hati? Kau akan membunuhnya. Berusaha memutus garis keturunan keluarga Cheng. Garis keturunan seperti itu, lebih baik tidak ada. Kakak, aku salah. Tidak. Semua kesalahan, itu adalah kesalahan ibu. Jika kau mengirimnya ke penjara, aku tidak akan mengeluh sama sekali. Satu goresan pena tidak bisa menulis dua karakter Chen. Benar? Kami adalah keluarga yang sebenarnya. Benar? Li, ini adalah putra yang kau genggam, sayang di tanganmu. Dan kau selalu konfrontuan dan bahkan melakukan kejahatan untuknya. Tapi bagaimana dengan dia? Bagaimana dia telah memperlakukanmu? Tidak. Mustahil. Yaozu tidak seperti ini. Tidak. Itu semua karena kau memaksanya. Itu semua perbuatanku. Baiklah. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Ini adalah sebotol racun. Kalian berdua, hanya satu yang bisa bertahan.
lepaskan mereka. Biarkan mereka memilih sendiri. Ibu, aku masih muda. Aku tidak mau mati. Ibu, kau harus memberiku kesempatan. Selama bertahun-tahun ini, aku menyayangimu. Aku memanjat kamu untuk menabung uang untukmu. Ayahmu terkena kanker. Aku bahkan tidak mengobatinya. Dasar anak durhaka. Bagaimana kau juga membiarkan ibumu yang tua mati? Jika kau tidak mati, aku akan mati. Kakak, aku telah menghukum wanita itu yang menyakiti keluarga Chen kita. Bisakah kau melepaskanku sekarang? Meskipun dia memiliki kesalahan, dia tetap ibumu kandung. Kau benar-benar memukulnya keras. Aku tidak punya saudara laki-laki sepertimu. Kakak, aku hanya mengikuti perintahku. Ini sama sekali bukan racun, tapi sebotol air berwarna. Aku hanya ingin melihat kalian saling menggigit. Kau menipuku. Aku akan bertarung denganmu sampai mati. Kau mencari masalah. Patahkan anggota tubuh mereka, lalu siswa bukti. Ada buang P3 di Biro Inspeksi. Ya, bawa mereka pergi. Semua orang menipuku. Sining, takut. Atyuk, aku hanya berharap semangat ayahku di surga tidak akan menyalahkanku. Jangan khawatir. Kau hanya melakukan apa yang harus kau lakukan. Mertua laki-laki dan perempuan, mereka pasti tetap akan menyalahkanmu. Yunpei. Baiklah, kau lelah rest, istirahat lebih awal. Anakku akan tidur di ruang belajar malam ini. Aku sudah merepotkan Mo Yunpei lagi. Apakah dia marah padaku? Sebaiknya aku pergi minta maaf. Nyonya muda kita benar-benar bertingkah. Tuan muda berkata sore ini bahwa dia akan mengajaknya keluar, tetapi dia pergi sendirian dan membuat masalah. Dengan ulang tahun Tuan muda yang segera tiba, masih ada gangguan seperti ini. Lagi pula dia berasal dari latar belakang yang rendah. Jika itu yang lain, tidak akan seperti ini. Tidak heran Tuan muda pergi tidur di ruang belajar. Orang yang Mei coba sebut, lo pasti adalah yang ingin diperkenalkan oleh Yunpei kepadaku. Nenek, ulangi apa yang baru Anda katakan sekali lagi. Dasar anak nakal, apakah karena Ning-Ning pergi tanpa memberitahumu sehingga kau mengamuk? Apa yang kau mau ke langit? Ning-Ning adalah anak yang sangat baik, tetapi kau masih marah padanya. Tidakkah kau takut menyakiti perasaannya? Aku tidak marah. Nenek, jangan ikut campur. Hubunganku dengannya, kau tidak mengerti. Bagaimana kau bisa bilang aku tidak mengerti? Yunpei, dalam kehidupan pernikahan, kenapa harus serius? Ini hanya soal Anda mengalah sedikit. Mundur selangkah lagi, kau terus mundur, terus berkompromi. Dengan dua orang, bukankah itu hanya soal bertahan hidup? Nenek, aku tidak marah pada Ning-Ning. Aku hanya marah pada diriku sendiri. Kenapa aku tidak bisa membuat Ning-Ning bergantung padaku? Kenapa aku tidak bisa membuat Ning-Ning mempercayaiku, bersandar padaku? Ketika dia menghadapi kesulitan, beritahu aku dulu, biarkan aku menyelesaikannya. Tapi nenek, kau benar. Hidup harus terus berjalan. Aku bercita selama aku bekerja cukup keras, suatu hari, Ning-Ning akan sepenuhnya mempercayaiku.
Mau kemana? Untuk memberi tata maaf pada Ning Ning. Anak nakal. Mo Yunpei, Ning Ning, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Christian, aku juga ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Baiklah, kau duluan. Oh, sorein. Aku seharusnya tidak pergi begitu saja, dan lari keluar. Aku menyusahkanmu. Maafkan aku. Orang yang seharusnya minta maaf adalah aku. Aku gagal membuatmu menceritakan masalahmu padaku dulu. Aku sadar di pocket ring start. Ini bukan karena aku marah padamu. Aku hanya ingin merenung. Ning Ning, aku pasti akan berusaha lebih baik dan memberimu lebih sebanyak rasa semana. Percayalah padaku, oke? Mo Yunpei begitu lembut. Aku sepertinya semakin jatuh cinta. Aku benar-benar ingin bersamanya selamanya. Apakah kau membuat semua ini? Yue pergi berlibur bersama nenek. Jadi aku memberi para pelayan di rumah cuti sehari. Jadi aku yang masak untukmu. Semoga kau tidak keberatan. Bagaimana mungkin aku tidak suka? Semuanya terlihat lezat. Apa ini? Oh, Yue memberikannya padamu. Katanya biar kau buka sendiri. Bu, ini gelang yang aku buat sendiri. Untukmu. Aku cinta padamu. Baiklah, makanlah. Mo Yunpei memperlakukanku dengan sangat baik. Aku juga harus melakukan sesuatu untuk membalas budinya. Ngomong-ngomong, kemarin pembantu bilang, ulang tahun Mo Yunpei sudah dekat. Baiklah, aku dengar ulang tahunmu sudah dekat. Apa engkau punya keinginan? Aku tidak pernah merayakan ulang tahun. Kau makan dulu, aku tinggal kembali ke perusahaan. Nyonya, ulang tahun Tuan di keluargamu adalah suatu tabu. Tabu? Apa maksudnya? Ulang tahun Tuan jatuh pada hari yang sama dengan seseorang. Orang itu mengalami kecelakaan. Sejak itu, Tuan belum merayakan ulang tahunnya. Orang itu? Adalah yang terakhir kali Tuan ingin mengajakmu bertemu mengenai hal-hal lain. Sebagai seorang hamba, aku tidak boleh bicara terlalu banyak. Mungkin setelah Nyonya tua kembali, kau bisa bertanya padanya. Orang itu lagi. Perasaan Mo Yunpei padanya ternyata begitu dalam. Tidak. Aku tidak bisa lagi menjadi pengecut dan menghindarinya. Aku harus bertanya dengan jelas dulu. Jika Mo Yunpei mengakui secara langsung bahwa dialah yang benar-benar dia cintai, maka aku akan membuat keputusan. Mo Yunpei, aku hanya ingin bertanya padamu, Enkrite, orang yang kau bilang akan kau ajak aku temui, siapa sebenarnya? Apakah dia benar-benar penting bagimu? Dia akan kuajak kau menemuinya malam ini. Aku akan sampai ke dalam Sculch. Semua tentangnya. Hans adalah rumah leluhur keluarga aku. Dia tinggal di sini.
Dan sudah tinggal di sini. Selama lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun. Mungkinkah Eric Clark adalah kekasih masa kecil? Tuan, kau kembali. Dia sedang tidak enak hati hari ini. Dia pergi ke taman pagi-pagi, dan sekarang sudah gelap. Tidak peduli bagaimana kami membujuknya, dia tidak mau kembali. Kau akan pergi mengeceknya. Kau tunggu di sini untukku. Aku jarang melihat Mo Yun-pei begitu cemas. Dia pasti sangat khawatir tentang orang itu. Aku membawanya untuk menemuimu. Dia sangat cantik. Dia terlihat sangat mulia dan anggun. Dia dan Mo Yun-pei benar-benar dari dunia yang sama. Saat ini aku tampak begitu jauh dari mereka. Jauh sekali. Kamu adalah Cheng Signing. Ya, aku. Maaf, aku tidak sadar akan dirimu. Ning, ini ibuku. Dia adalah ibumu. Sangat canggung. Jadi aku sebenarnya membuat kesalahan besar dengan mengira ibu Mo Yun-pei sebagai cinta pertamanya. Tentu saja Min Baku bertanya begitu. Tidak. Maksudku, aku hanya pikir kau sangat manis dan sangat cantik. Yun-pei, dia selalu bicara tentangmu dan Yue. Aku sebenarnya sudah lama ingin bertemu denganmu. Sangat cantik. Pantasan Yun-pei sangat menyukaimu. Gelang ini dari nenek Yun-pei. Sekarang aku berikan padamu. Nak, kamu sudah pulang. Sepatutnya sembunyikan gelangnya. Oh, ada apa? Bu, ini Ning, istriku. Lihat lebih dekat. Maaf, apakah aku menakuti kamu? Oh, tidak. Anak baik. Jaga gelang ini baik-baik. Aku agak lelah, jadi aku perlu istirahat. Aku coba istirahat dulu. Tunggu aku sebentar. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakak Yun-pei, aku datang untuk menemui Tante Shu. Ku dengar Tante Shu kambuh. Siapa kamu? Halo, aku Cheng Sining. Kamu adalah orang itu yang punya anak, perempuan desa yang menikah dengan keluarga Mo. Anehnya, pertama kali kamu bertemu Tante Shu, dia kambuh. Bukankah kamu pembawa sial? Apa yang kamu lakukan di sini? Kakak Yun-pei, bagaimana keadaan Tante Shu? Dia sudah lama tidak kambuh. Kenapa hari ini? Ini hanya kebetulan. Ibuku sudah minum obat. Jangan khawatir. Kakak Yun-pei, aku sudah mencari untuk obat penyakit bibisu. Lihat, mataku semuanya merah. Lihat, mataku semuanya merah. Nanti aku akan minta dokter untuk merawatmu. Jangan terlalu memaksakan diri. Yue Rong, aku akan membawa kakak iparmu pulang dulu. Ayo. Aku sudah menyukai Mo Yun-pei selama lebih dari 10 tahun. Kenapa begitu kamu muncul, kau bisa merebutnya? Mo Yun-pei harus menjadi milikku. Yun-pei, apa sebenarnya yang salah dengan ibu? Dan bagaimana dengan putri yang dia sebutkan? Putri yang disebutkan. Dia adalah saudara kandungku. Mencari setiap hari
ibuku jatuh sakit parah. Dan saya telah bahkan pada menjadi tak stabil secara mental. Nama sebuah ayahku dan adik perempuanku menjadi tabu. Ibuku dan aku sejak itu tidak pernah merayakan ulang tahun. Jai, kenapa ibu tiba-tiba seperti itu tadi? Karena gelang ini, Gelang. adikku punya satu gelang yang identik. Dia memakainya setiap hari. Jadi ibu mengira Begitulah keadaannya. Tapi gelang ini, berikan kepadaku oleh Yue Yue. oh, bagaimana bisa begitu kebetulan? Ini saya berikan sepampi oleh Yue Yue. Ya, kata Yue Yue, ini buatan tangannya. Ini, benarkah? Maaf, jika aku tahu tidak akan memakai gelang ini. Ini bukan salahmu. Jangan merasa terbebani. Bolehkah aku menemui ibu lagi? Aku pikir dia tinggal sendirian di rumah lama dan merasa sangat kesepian. Mari kita tunggu sebentar. Biarkan dia tenang dulu. Selama waktu ini, Yuerong bersamanya. Oh, gadis itu hari ini bernama Jiang Yuerong. Dia adalah teman baik adikku. Dia juga bisa dianggap teman keluarga. Dia sangat sakit, gadis kecil yang belum dewasa. Ikut dia peshopan sesuatu yang buruk, jangan diambil hati. Apakah aku salah dengar? Nada bicara Yunpei. Sepertinya memanjakannya. Loh, Akta. Aku sudah pernah mempermalukan diriku sekali. Aku seharusnya percaya pada Yunshu saja. Nyonya muda, kenapa Anda memasak sendiri? Aku lihat di resep diet obat bahwa ada sup tonik sangat cocok untuk ibu. Jadi aku ingin membuat beberapa poster mengirimnya padanya. Meskipun selama waktu ini aku tuh tidak bisa menemuinya, aku berharap melakukan sesuatu untuknya untuk membuatnya lebih bahagia. Nyonya muda, Anda sangat perhatian. Ini yang seharusnya aku lakukan. Siapkan mobil. Aku akan berkirimkannya padanya sekarang. Iya. Tolong ambil sup tonik ini dan berikan kepada Nyonya. Jinx, kamu masih punya muka datang ke sini? Jinx, kamu masih punya muka datang ke sini? Terakhir kali kamu menyebabkan Bibishu sakit. Apakah itu belum cukup? Dan sekarang kamu di sini lagi. Apakah kamu ingin Bibishu mati di depanmu untuk membuatmu senang? Berhenti bicara omong kosong di sini. Aku datang untuk memberikan ibu mertuaku beberapa sup tonik. Sup tonik? Bahan-bahan yang digunakan Bibishu semuanya kelas atas, makanan organik. Bahkan air dikirim dari pegunungan Alpen melalui udara. Apa yang kamu buat? Bahkan anjing keluargamu pun tidak akan makan. Bawa barangmu dan cepat keluar. Jadi kalau ada yang harus keluar itu kamu. Jangan lupa, aku adalah nyonya muda keluargamu. Dan kamu adalah orang luar. Nyonya muda keluargamu. Seharusnya akulah. Kakak Yunpei dan aku telah menjadi kekasih masa kecil selama bertahun-tahun. Jika bukan karena dirimu, wanita tak tahu malu, yang naik ke tempat tidurnya dan melahirkan anak itu, apakah kakak Yunpei akan menikahimu? Kekasih masa kecil? Karena kalian gak udah saling kenal begitu lama, Kokwa. Mo Yunpei, kenapa dia belum menikahimu? Kami sudah membahas pernikahan. Jika bukan karena kemunculanmu, kakak Yunpei akan menikahiku. Apapun yang kamu katakan, aku tidak akan percaya padamu. Bagaimana jika aku punya bukti cinta kami? Beranikah kamu melihatnya? Lihatlah dengan baik. Berhentilah bermimpi tentang pangeranmu. Jatuh cinta dengan Cinderella. Aku menghabiskan hari dengan sangat bahagia.
Aku memimpikan Arong lagi. Wajah tersenyumnya masih sangat imut. Arong, aku sangat merindukanmu. Lihat, buku harian ini semuanya ditulis oleh Kakak Yunpei. Untukku Jiang Yuerong, hubungan kami telah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. Kami sangat jatuh cinta, tapi kamu wanita tak tahu malu ini ikut campur dan menghancurkan kebahagiaanku. Jika kamu tahu cara menulis kata malu, aku menyarankanmu untuk segera membawa buah hatimu dan keluar dari keluargamu. Jangan khawatir, aku Jiang Yuerong pasti akan memberimu kompensasi yang besar. Jadi, Mo Yunpei mencintai orang lain? Tidak heran selama ini. Dia hanya bilang akan bertanggung jawab, tapi tidak pernah bilang mencintaiku. Tidak. Chang Sining, kamu tidak boleh berpikir seperti itu. Kamu bilang untuk percaya pada Mo Yunpei. Kamu bilang untuk percaya pada Mo Yunpei. Apapun yang terjadi, kau harus bertanya langsung padanya untuk mengklarifikasi kebenaran. Apakah kamu tuli? Tidakkah kamu dengar aku bicara padamu? Teknik urusan antara Mo Yunpei dan aku. Aku akan tanyakan sendiri padanya. Tidak perlu kamu bicara apa-apa. Dasar orang rendahan, masih belum menyerah? Kamu memaksaku melakukan ini. Yunpei, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Ada apa yang begitu mendesak? Aku ingin bertanya padamu tentang Jiang Yuerong. Yuerong, apa yang ingin kau tanyakan padanya? Tuan Mo, berita buruk, rumah tua menelepon, Nyonya diracun dan dirawat di rumah sakit. Apa yang terjadi dengan Yuerong? Bagaimana ibu bisa diracun? Dialah yang meracuni Bibi Shu. Omong kosong apa yang kau katakan? Ning, tidak pergi ke rumah tua hari ini. Yunpei, aku pergi ke rumah tua. Mengapa engkau pergi ke rumah tua? Bukankah sudah kubilang jangan pergi dulu? Kupikir ibu mertua tinggal sendirian di rumah itu kesepian. Endaka ingin menunjukkan perhatianku. Perhatian yang kau sebut itu adalah memberi Bibi Shu sup tonik beracun? Sup tonik beracun? Mustahil! Berapa lama kau akan menyangkal? Bibi Shu pingsan setelah meminum sup tonik yang kau kirim, dan dokter menemukan bahwa sup itu mengandung racun. Tidak mungkin. Untuk sup tonik itu, aku memeriksa banyak resep, memilih bahan dengan hati-hati, dan bahkan saat memasak, kepala rumah tangga melihatnya. Lalu apa pedulinya kepala rumah tangga melihat dia tidak bersamamu? Kau punya banyak kesempatan untuk meracuni. Selain itu, kemarin kau menyebabkan Bibi Shu sakit, dan Kakak Yunpei bilang jangan datang. Mengapa kau tetap datang? Apa yang kau rencanakan? Kau hanya ingin mengantar sup. Kupikir akan meninggalkan sup lalu pergi, supaya ibu tidak pelihara dan tidak marah. Tapi kau meracuninya. Aku tidak meracuni siapapun. Yunpei, percayalah padaku. Sekarang bukti sudah kuat. Alasan Bibi Shu dirawat di UGD adalah karena dia meminum sup tonik yang kau kirim. Berapa lama kau akan merayu dan menipu Kakak Yunpei? Kakak Yunpei, jangan tertipu oleh wanita jahat ini lagi. Dia pasti melihat dia menyebabkan Bibi Shu sakit, takut Bibi Shu akan mengusirnya, jadi dia mencoba meracuninya. Jangan menuduh sembarangan. Aku tidak menyebarkan rumor jahat. Lalu mengapa racun ditemukan dalam sup yang kau kirim? Bisakah kau menjelaskannya? Aku Kakak Yunpei, cepat panggil seseorang untuk menangkap wanita jahat ini. Kecuali kata kau tidak mungkin Ning yang melakukannya. Yunpei, racun itu jelas diberikan olehnya. Kenapa kau tidak percaya? Karena aku percaya pada Ning. Meskipun seluruh dunia diduga meracuni, Ning tidak akan pernah melakukannya. Yunpei, terima kasih.
Terima kasih telah percaya padaku. Bodoh. Kau adalah istriku. Selama kau berkata tidak, aku pasti akan percaya padamu. Yunpei, apakah kau benar-benar percaya pada wanita ini, Wan? Tidak kau dapat bagaimana jika ingin tahu kebenaran itu sederhana. Beberapa waktu lalu, kelompok Canberra tersembunyi di rumah lama. Saat aku datang ke sini, aku sudah mengirim seseorang untuk mengambil rekaman. Kebetulan akan segera terungkap. Presiden Mo, masalahnya sudah diselidiki dengan jelas. Yunpei, aku baru ingat ada sesuatu di rumah. Aku akan pulang dulu. Presiden Mo, rekaman pengawasan sudah diambil. Orang yang meracuni Nyonya adalah Jiang Yuerong. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Bagaimana mungkin aku bisa meracuni Bibi Shu? Lalu ini, bagaimana kau menjelaskannya? Saat itu aku hanya menyesuaikan rasa sup itu saja. Nona Jiang, tolong berhenti membuat alasan. Aku sudah menemukan botol racun. Di atasnya hanya sidik jari milikmu yang ada. Yunpei, mengingat persahabatan kita selama bertahun-tahun, tolong ampuni aku kali ini, oke? Kau meracuni ibuku dan mencoba menjebak istriku. Kau ingin aku memaafkanmu? Yunpei, aku hanya takut Sang Sining akan merebutmu. Jadi dalam kebingungan, aku memikirkan ide-ide ini. Lihat betapa aku mencintaimu selama ini. Aku selalu mencintaimu. Tolong ampuni aku kali ini, oke? Aku janji tidak akan berani lagi. Aku mohon. Yunpei. Dan Arong, jika Arong tahu, dia pasti akan memaafkanku. Jangan sebut Arong. Kau tidak berhak menyebutnya. Arong. Bukankah itu Yunpei yang memanggil Jiang Yuerong? Bagaimana bisa? Selama bertahun-tahun ini, aku merawatmu. Demi Arong, aku tidak pernah menyangka hal itu memupuk ambisimu. Ambisi? Mo Yunpei, kau dan saudarimu lah yang pertama kali datang memprovokasiku. Kakakmu Mo Yunrong bersikeras berteman denganku, dan setelah kakakmu meninggal, kau merawatku dengan baik. Kaulah yang pertama memprovokasiku. Sekarang kau menyebutnya ambisiku? Jangan sebut dirimu terdengar menyedihkan. Kau tahu betul bahwa aku merawatmu hanya karena kaulah teman baik kakakku. Namamu kebetulan ada karakter Rong. Dan ternyata Rong dalam buku harian itu adalah adik perempuan Yunpei. Aku hampir salah paham pada Mo Yunpei lagi. Aku tidak percaya. Kakak Yunpei, kamu pasti suka padaku. Semua karena dia, orang jahat kecil ini yang menghancurkan kita. Jika kau berani menghina istriku lagi, aku akan membunuhmu. Pengawal seret Jiang Yuerong keluar dan pukul dia keras-keras. Bersama dengan buktinya, kirim semuanya ke kantor polisi. Baik, bawa dia pergi. Kakak Yunpei, Mo Yunpei, hatimu sangat kejam. Maaf aneh, karena membuatmu menderita lagi. Dan kalian, akulah yang harus minta maaf. Saat aku pergi mengantar tonik, Jiang Yuerong menunjukkan padaku buku harian yang kau tulis sebelumnya. Tapi mengatakan bahwa Rong yang tertulis di sana adalah dia. Aku hampir percaya kebohongan. Mengira orang yang kau cintai adalah dia. Bagaimana mungkin aku mencintainya? Aku selalu mencintaimu. Kau ulangi lagi. Ning, aku bilang aku mencintaimu. Tapi kau tidak pernah mengatakannya padaku sebelumnya. Aku baru sadar bahwa aku sudah lama jatuh cinta padamu. Maaf, Ning, keterlambatanku sebelumnya.
yang membuatmu merasa tidak aman. Mulai sekarang, aku akan memberitahumu setiap hari betapa aku mencintaimu. Yunpei, Ibu sudah sadar. Aku keluar dulu. Sining, jangan pergi. Ibu, bagaimana kabarmu? Sining, kemarilah. Baik. Aku tidak bermaksud menghindarimu. Bu, Ning takut membuatmu kesal. Jadi, Ibu baik-baik saja. Berbaliklah. Ibu sudah mempersiapkan dirinya secara mental. Benarkah? Bu, apa kau benar-benar siap? Jangan memaksakan diri. Aku baik-baik saja. Sining, cepat ke ibu. Apa yang harus kulakukan? Berbalik atau tidak? Sudahlah, aku akan ambil risiko. Lihat, ibu baik-baik saja. Ibu, apakah kamu sudah pulih? Aku belum pulih. Aku tidak tahu kenapa, tapi setiap kali aku melihatmu, aku merasa jauh lebih baik. Dan beban di hatiku tampak berkurang banyak, sangat banyak. Benarkah? Setelah kamu keluar dari rumah sakit, pindahlah dan tinggallah bersama kami. Jangan tinggal sendirian di rumah lama lagi. Di masa depan, aku akan menemanimu setiap hari. Tapi, aku masih seorang pasien. Bagaimana jika... Tidak ada bagaimana jika. Kawan, sudah aksi putuskan kan? Setelah kamu keluar, kita akan pulang bersama. Oh, baiklah. Ngomong-ngomong Yunpei, peracunanku kali ini pasti tidak ada hubungannya dengan Sining. Tolong jangan salah paham padanya. Ibu, aku sudah menyelidiki dan mengetahuinya. Yang melakukannya adalah Jiang Yuerong. Dia tidak hanya meracunimu, saat bisa juga mencoba menjebak Ning. Sungguh sulit menilai seseorang dari penampilannya. Kami memperlakukannya dengan begitu baik, dan mungkin dia melakukan hal seperti itu. Yunpei, kamu tidak boleh melepaskannya dengan mudah. Sining seperti anak perempuanku sendiri. Nah, gak ada yang boleh menyakitinya. Ibu, kamu tadi mengucapkan anak perempuan. Selama bertahun-tahun, baru pertama kali ini kamu mengatakannya. Ya, aku benar-benar mengucapkan anak perempuan. Dan aku tidak kambuh setelah mengatakannya. Ning, ini semua keberuntungan yang kau bawa untukku. Kamu benar-benar bintang keberuntungan bagi keluargamu kami. Maka di masa depan, aku akan menemanimu setiap hari. Kesehatanmu pasti akan semakin membaik. Bagus, hebat. Ku dengar kamu juga memberiku seorang cucu perempuan kecil. Mengapa dia tidak datang? Yoyo pergi berlibur dengan nenek buyutnya. Dia akan kembali hari ini. Kalau begitu, apakah kamu punya fotonya? Tunjukkan padaku. Aku memang punya, tapi kecil tentang Eyo terlihat sedikit mirip. Aku khawatir jika kau melihat baca, kau mungkin... Jangan khawatir. Aku tidak akan masalah. Ayolah, cepat tunjukkan fotonya dari cucu perempuanku. Tuan Mo, kabar buruk. Nona muda telah diculik. Apa yang terjadi? Bukankah Yoyo pergi berlibur? Siapa yang menculiknya? Itu Jiang Yuerong. Apa? Bagaimana bisa dia? Jiang Yuerong memanfaatkan kelengahan kami dan melarikan diri. Saat itu Nyonya Tua membawa Nona kecil kembali. Jiang Yuerong menusuk Nyonya Tua itu dan menyandera Nona kecil. Lalu di mana dia sekarang? Saya baru saja menerima kabar bahwa Jiang Yuerong membawa Nona kecil ke sebuah gedung yang belum selesai di pinggiran kota. Dia juga menuntut agar Anda dan Tuan Mo pergi menemuinya segera. Jika tidak, dia akan membunuh Nona kecil. Yunpei, ayo pergi menyelamatkannya sekarang. Baik. Hei, tunggu aku. Aku juga ikut. Ibu, Ning dan aku ada di Kamu tunggu di sini untuk kabar kami.
Jangan membuat kami khawatir. Ya, coba. Kami pasti akan menyelamatkan Yue. Oh, baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu di sini untukmu. Kamu harus benar-benar menyelamatkan cucu perempuanku. Ini adalah foto Yue. Yue dan Arong terlihat sedikit mirip. Nah, aku tahu kamu mungkin. Jika tidak mungkin, aku akan baik-baik saja. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Yue terlihat persis seperti Arong. Ibu. Arong, ibu di sini untuk menyelamatkanmu. Chang Yurong. Lepaskan putriku. Apa kau Yusma? Aku bisa menyetujui apapun. Diam. Aku perintahkan kamu untuk melepaskan putriku. Ayahku tahu aku menyinggung perasaanmu dan langsung memutuskan hubungan denganku. Kenapa kau bahkan melindungi Cheng Sining dan si kecil ini? Selama bertahun-tahun, aku telah bersamamu, merawatmu. Kenapa kau juga tidak mau membantuku? Kenapa? You were wrong. Ini Arong. Bagaimana bisa kau menyakiti Arong? Namaku Arong. Mulai sekarang kita adalah teman baik. Mengapa dia terlihat seperti Arong? Persis sama? Arong, aku benar-benar lupa seperti apa rupamu. Arong... Ibat, kenapa kapat? Aku baik-baik saja. Arong juga baik. Kenapa dia tidak bangun? Passion telah jatuh ke dalam koma sel. Dia tenggelam dalam fantasi yang dia ciptakan sendiri. Kecuali dia mau. Terus hendaknya dari yang bisa membangunkannya. Apa yang harus kita lakukan? Nenek, cepat bangun. Yunpei, cepat lihat. Dia menangis. Dokter, apa itu yang terjadi? Dalam dunia medis, hal ini memang pernah terjadi situasi ini. Ketika luka terdalam pasien tersentuh dan sembuh, dia mungkin keluar dari fantasi. Luka terdalam. Arwah tertengah Arong. Yue, panggil nenek lagi. Katakan bahwa kami semua sangat merindukannya dan menunggunya pulang. Nenek, apa kau mendengarku? Keluarga kami sangat merindukanmu. Nenek, apa kau mendengarku? Keluarga kami sangat merindukanmu. Di mana ini? Ibu? Arong? Ibu, hari ini terima kasih Ibu telah melindungi Arong. Arong? Sayangnya ibu. Ibu minta maaf. Arong tidak menyalahkan ibu. Arong tidak ingin melihat ibu menangis. Ya. Ibu tidak akan menangis lagi. Tidak akan lagi. Kalau begitu Arong bisa tenang. Ibu, Arong akan pergi ke tempat yang sangat-sangat indah. Ayah menungguku di sana. Ibu mulai sekarang berbahagialah setiap hari. Arong. Nenek, kamu sudah sadar. Ayah, ibu, nenek sudah sadar.
Ibu, apakah kamu baik-baik saja? Aku belum pernah merasa sebaik yang kurasakan sekarang. Yunpei. Aku menyelamatkan Arong. Arong bilang dia tidak menyalahkanku. Dia memaafkanku. Akhirnya aku bisa pulang bersama kalian semua. Hei, Nyonya, lihat cepat. Mereka kembali. Nenek buyut kembali. Hei, kesayangan nenek buyut kembali. Kami kembali, Nenek. Ning-ning kembali. Senang bisa kembali. Anan, kau sudah bekerja keras selama ini. Ibu, semua ini salahku karena membuatmu khawatir. Berkat Sining dan Yue, aku bisa pulih. Ayo pulang. Ning-ning dan Yue Kisi adalah bintang keberuntungan keluargamu. Ning-ning dan Yue adalah bintang keberuntungan keluargamu. Hei, jangan berdiri di luar mengobrol. Ayo masuk ke dalam. Ayo. Sayang, ayo pergi. Ayah, aku lapar. Itu sempurna. Hari ini keluarga kita bersatu kembali. Kalau begitu, bagaimana kalau kita membuat pangsit hari ini? Biarkan para pelayan istirahat. Kita lakukan sendiri. Ya. Nenek, aku juga ingin membantu membuat pangsit. Baik, kesayangan nenek buyut. Waktu berlalu begitu cepat. Besok adalah ulang tahun Yunpei dan aku. Yunpei, ibu belum merayakan ulang tahun bersamamu dalam waktu yang lama. Mari rayakan bersama. Baik. Nenek, hadiah ulang tahun seperti apa yang kau inginkan? Yue akan memberikannya padamu. Asalkan dari sayangku. Nenek, aku suka apapun. Ning. Terima kasih, terima kasih.